Video ini akan ngebahas tentang perbedaan antara aplikasi investasi reksadana Bibit dengan aplikasi investasi reksadana Rais. Perbedaannya apa dari kedua aplikasi ini? Outcome dari video ini adalah supaya kamu bisa mengerti perbedaan antara aplikasi Bibit dengan aplikasi Rais. Dan ketika kalian disuruh untuk memilih, kalian tahu nih kira-kira mana yang harus saya pilih. Nah, video ini adalah based on my opinion atau berdasarkan dari opini saya. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Membahas soal investasi atau misalkan aplikasi investasi itu biasanya mereka tuh ada plus dan minus sendiri. Dan setiap aplikasi itu berbeda-beda, walaupun mungkin produk yang mereka tawarkan sama. Seperti kita mau membahas tentang aplikasi reksadana ini. Basically mereka menawarkan aplikasi reksadana yang sama, yaitu mereka menawarkan produk reksadana. Tapi yang membedakan itu apa? Nah, di video ini kita akan coba kaji sama-sama. Pertama-tama kita mungkin akan kaji dari review di Play Store. Review di Play Store ini menurut gue salah satu yang krusial juga ketika kita melihat investasi ini bagus atau enggak. Karena dengan kita melihat review di Play Store, kita bisa tahu pendapat orang atau pendapat calon investor tentang hal ini. Atau bahkan investor, ya. Nah, di sini, based on data sekarang, ya berdasarkan data sekarang, itu untuk aplikasi Bibit reviewnya 4,7 ya. Dan kalau aplikasi Rais sendiri juga secara review 4,7. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu sebenarnya sama. Tetapi apakah benar-benar sama? Jawabannya tidak, guys. Ternyata kalau berdasarkan number of downloads atau dari jumlah orang yang download, ternyata Bibit lebih unggul 5 juta ke atas. Sama-sama reviewnya besar, tetapi number of downloads-nya lebih gede. Nah, di sini berarti bisa mengindikasikan bahwa ternyata perkembangan Bibit jauh lebih besar dan juga reviewnya ya bagus. Kalau seandainya harus memilih, tentu yang lebih bagus adalah aplikasi Bibit karena number of download-nya gede dengan review yang sama dengan Rais. Seperti itu. Itu kalau kita lihat dari di Play Store. Lantas kita melihat selanjutnya itu dari segi aplikasinya. Dari segi tampilan di aplikasinya, itu menurut saya pribadi, itu cukup baik dua-duanya. Ya. Jadi kalau dari aplikasi Bibit cukup simpel juga, dari aplikasi Rais juga simpel. Nah, jadi tampilannya friendly user, ya artinya tidak terlalu ribet juga, dan orang pemula pun juga sudah mengerti nih. Ini konsepnya seperti apa, ya secara dasarnya mereka mengerti lah gitu. Nah, di sini itu adalah sesuatu hal yang poin plus juga. Kalau mau dibilang lebih tampilannya lebih bagus mana, ya tentu ini balik lagi ke tingkat kesukaan kalian. Kalau saya pribadi lebih ke Bibit gitu. Tetapi dua-duanya ini sama-sama bagus. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dari fitur. Fitur ini adalah salah satu yang krusial banget ketika kamu mau milih aplikasi investasi. Karena kamu memastikan bahwa fitur itu ternyata banyak dan membantu kamu dalam berinvestasi. Nah, di sini kalau kita bandingkan ya antara fitur Bibit dengan fitur Rais, ya tentu lebih banyak fiturnya Bibit. Bibit itu ada banyak banget, ada fitur goal setting, nabung rutin, ada apa namanya fitur gift ya, dimana kamu bisa ngasih teman kamu kalau misalkan mereka ulang tahun, menikah, terus juga dan ya banyak auto debit dan lain sebagainya. Itu banyak banget fitur yang ada di aplikasi Bibit. Kalau kita compare dengan aplikasi Rais, tentu apa ya berbeda jauh gitu ya. Nah, cuman di sini yang mungkin harus kamu tahu adalah dari segi apa yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan kamu melihat aplikasi Bibit itu kamu banyak pilihan reksadana ya seperti itu ya, kamu bisa melihat itu pilihannya banyak. Tetapi di aplikasi Rais ini yang saya temukan itu adalah sudah merekomendasikan
reksadana yang cocok dengan profil risiko kamu. Jadi kamu tinggal lihat aja di prospektus, oh ini bagus atau enggak, oh kurang bagus nih, oh mendingan jangan, oh bagus nih, kamu tinggal pilih. Gitu. Jadi kayak udah tinggal kamu invest aja. Tentu ternyata hal ini menurut data yang didapat dari review di Play Store, ternyata works loh. Kenapa? Artinya bahwa berarti banyak investor pemula yang ketolong dengan metode ini. Artinya mereka udah direkomendasiin, nih misalkan profil resiko kamu moderat, ya udah reksadana yang cocok ini gitu. Ya udah kamu tinggal invest aja. Sedangkan kalau misalkan di aplikasi Bibit sendiri, itu kan kita bisa milih sendiri tuh reksadana yang kita mau beli. Bisa juga pakai robo advisor. Jadi ketiga jenis reksadana. Tetapi bedanya kalau di sini tuh udah kayak otomatis gitu. Jadi kalau kalian profil resikonya apa nanti sudah dikasih tahu seperti itu. Ternyata saya berpikir bahwa itu hal-hal yang kayak misalnya direkomendasiin itu sesuatu hal yang nggak cocok lah gitu. Ternyata ada bagusnya. Kenapa ada bagusnya? Ya kita bisa lihat aja di reviewnya. Reviewnya 4,7. Artinya banyak orang yang puas terhadap aplikasi Rais ini gitu. Artinya kan ya berarti ini benar, metodenya benar. Lantas apakah metode dengan menawarkan banyak reksadana terus juga istilahnya yang sistem robo advisor itu salah? Jawabannya adalah tidak. Jadi artinya apa? Kebenaran itu tidak satu teman-teman semua. Jadi kamu mau pakai aplikasi Bibit, kamu mau pakai aplikasi Rais, dua-duanya sama-sama baik. Yang penting kamunya seperti apa? Apakah kamu itu tipikal orang yang konsisten? Apakah kamu tipikal orang yang komitmen gitu? Karena kalau dalam investasi itu kan komitmen juga bermain juga di situ. Itu ya, jadi ya perbedaan yang benar-benar signifikannya. Kalau misalkan kenyamanan, kalau menurut kesimpulan saya pribadi ya, kesimpulan saya pribadi, kalau teman-teman menjadi investor pemula yang benar-benar nggak tahu apa-apa, sebenarnya mau di Bibit bisa, di Rais juga bisa. Tetapi kalau misalkan di Rais sendiri, itu ya kalian udah bener-bener, udah lo tahu beres deh gitu. Lo tinggal invest aja, paling lo lihat prospektusnya dan lain sebagainya. Itu, jadi lo nggak perlu harus milih reksadana atau analisa reksadana lagi, karena their job basically untuk memilihkan itu gitu. Jadi kalau investor pemula ketolong banget. Tetapi minusnya adalah kalau misalkan kalian investor yang pro atau investor yang memang sudah berpengalaman. Tentunya orang yang sudah berpengalaman pengennya spesifik dong. Oh, saya pengen pilih reksadana ini, saya pengen ini, karena analisanya begini, returnnya begini, expense ratio-nya begini. Tentu itu tidak akan didapat di aplikasi Rais. Kalau menurut pendapat saya pribadi, karena yang saya amati seperti itu. Gitu ya guys ya. Lalu kalau misalkan di aplikasi Bibit, kamu pemula maupun misalkan expert, itu pun juga bisa. Tetapi kalau expert pun kamu tetap masih bisa di sana. Tapi kalau ini tuh Rais menurut saya pribadi untuk investor pemula ya sangat cocok gitu. Tapi kalau untuk investor yang udah ngerti, paling salah satu alasan mereka untuk invest di sini adalah ya gue nggak mau capek terhadap duit gue. Pokoknya duit gue berkembang, udah gue taruh situ. Itu yang saya pikirkan seperti itu. Pendapat kalian seperti apa? Kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah ini. Itu aja sih mungkin kesimpulan saya pribadi. Dua-duanya aplikasi ini sangat baik juga dan kamu bisa pakai untuk berinvestasi di reksadana. Dan perlu diingat juga kedua aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, teman-teman semua, bila mana kamu merasa informasi ini sangat bermanfaat, kamu bisa share aja ke sobat investor, ke sobat investor yang lain lah ya. Entah misalkan teman-teman kalian ya, itu kamu share aja gitu. Siapa tahu mereka juga butuh second opinion lah sebelum menginvestkan uang mereka, supaya mereka juga tidak ke salah jalan juga ya. Nah, buat kamu juga yang setelah ini ya termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di salah satu aplikasi ini, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti di situ ada kode referral. Dari kode referral itu kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu, tapi balik lagi itu adalah terserah kalian, tidak ada pemaksaan di sini. Ingat disclaimer ya bahwa investasi itu pasti akan ada risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.